ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kemudahan yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita menjadi pertanda bahwa di akhirat nanti pun kita akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita adalah kajian kitab Al-Kabair karangan Al-Imam Adz-Dzahabi. Dan pada pertemuan pagi hari ini kita memasuki bab yang kedua. Bab yang pertama pada pertemuan sebelumnya adalah Al-Kabirah Al-Ula, dosa yang besar yang bertanya kutukan menyembah selain Allah atau menyembah Allah dan juga menyembah yang lainnya, yang oleh Allah Subhanahu wa taala dosa mensekutukan Allah ini disebut dengan innasyirka la dzulmun azim, sebuah kezaliman yang sangat besar. Makanya diletakkan di poin yang pertama. Yang nomor dua adalah dosa yang kedua, dosa besar yang kedua yang dipilih oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, ditempatkan di posisi yang kedua adalah qatlu an-nafsi, yaitu membunuh orang, membunuh manusia, menghilangkan nyawa manusia. Kemudian beliau awali bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nisa ayat 93. Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Kata Allah, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, dengan berencana. Yang dimaksud dengan sengaja adalah orang yang dibunuh itu menjadi objek dari rencana pembunuhannya dengan menggunakan senjata yang memiliki sifat membunuh. Itu definisi daripada sengaja. Kalau menyengaja mengarahkan pukulan kepada seseorang tanpa menggunakan senjata yang memiliki sifat membunuh, maka itu dianggap tidak sengaja. Misalnya saya melempar seseorang dengan pulpen kemudian meninggal dunia, maka itu tidak sengaja. Orangnya dituju untuk disasar, disengaja, tetapi alat yang digunakan untuk memukulnya bukanlah alat yang memiliki sifat membunuh, maka dianggap tidak sengaja. Demikian pula kita menggunakan alat yang bisa membunuh, tetapi sasarannya bukanlah manusia, tetapi menyasar kepada benda yang lainnya, tapi kemudian salah sasaran dan mengenai seseorang, maka itu juga dianggap tidak sengaja. Misalnya memanah binatang buruan kemudian mengenai manusia, maka itu tidak sengaja. Demikian pula banyak kita temukan ada namanya peluru nyasar. Peluru nyasar, misalnya ada orang menembak burung dan kemudian salah sasaran mengenai manusia dan meninggal, maka itu tidak sengaja. Jadi membunuh dengan sengaja adalah ketika seseorang itu disasar dan dituju, kemudian dengan menggunakan
senjata atau benda yang memiliki sifat membunuh, barulah kemudian dianggap sengaja. Maka orang yang membunuh seorang mukmin dengan muta'ammidan, dengan disengaja, direncanakan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat dahsyat, ya. Ancamannya berlipat-lipat. Yang pertama adalah fajazauhu jahannam. Ia berhak untuk mendapatkan balasan, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Bukan hanya masuk ke dalam neraka jahanam, tapi khalidan fiha. Khalidan fiha. Ia akan kekal di dalamnya. Ini ancamannya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Yang ketiga, yang keempat adalah wala'anahu, Allah melaknat dia, melaknatnya. Dan yang kelima adalah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah menyiapkan kepadanya azab yang sangat besar. Jadi berlipat-lipatnya ancaman yang Allah berikan kepada orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, menunjukkan bahwa dosa yang satu ini adalah bukan dosa biasa, tapi dosa ini adalah dosa yang sangat-sangat besar. Tentu ayat ini, ya, ketika ada khalidan fiha, kekal di dalamnya, berlaku bagi orang yang tidak beriman. Ketika orang yang membunuh itu adalah orang yang beriman, ya, kemudian, ya, dia bertaubat dari perbuatan yang dilakukannya, maka tentu Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah akan menarik semua ancaman tersebut. Tetapi ketika dia tidak bertaubat sampai dia meninggal dunia, ya, bahkan merasa bangga, tidak merasa sedih, tidak merasa menyesal terhadap apa yang dilakukannya, maka ancaman-ancaman ini akan berlaku kepadanya. Dan bila masih ada sedikit keimanan yang ada dalam hatinya, maka tentu dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak kekal di dalam neraka tersebut. Tetapi dengan ancaman yang banyak ini menunjukkan bahwa seorang muslim pun yang melakukan perbuatan seperti ini, maka dia tetap mendapatkan adab-adab yang pedih tadi, ya, walaupun dia tidak kekal di dalam neraka. Juga ini menunjukkan bahwa seorang mukmin yang membunuh orang mukmin yang lainnya menggambarkan bahwa dia seakan-akan bukanlah seorang mukmin. Ya. Karena seorang mukmin tidak mungkin memiliki sifat dengan nafsu membunuh yang sedemikian rupa. Ya. Kemudian dosa membunuh ini adalah termasuk dosa yang sangat-sangat tua. Ya. Dosa membunuh dan nafsu membunuh adalah termasuk dosa yang sangat-sangat tua. Dan telah dicatat di dalam Al-Quran sejarah tentang pembunuhan itu sendiri. Perbuatan membunuh yang pertama kali dilakukan, ya, di dalam dunia ini, ya, dalam sejarah manusia, orang yang pertama kali melakukan pembunuhan adalah waladi ibni Adam al-awwal. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa orang yang pertama kali melakukan pembunuhan adalah putranya Nabi Adam yang pertama. Disebut oleh Rasulullah waladi ibni Adam, waladi Adam yang pertama, Qabil. Dan kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang membunuh, atau bila ada orang pembunuhan di muka bumi ini dengan sengaja, maka anaknya Nabi Adam berupa Qabil itu akan terus mendapatkan kiflun min dzambihi,
sebagian, ya, sebagian dari dosa orang yang melakukan pembunuhan tersebut. Jadi kalau ada orang yang membunuh dengan sengaja di dunia ini, maka anaknya Nabi Adam tersebut mendapatkan kiflun, sebagian, ya, sebagian dari dosa pembunuhan yang dilakukan oleh orang tersebut. Ini betapa beratnya seseorang yang melakukan perbuatan dosa untuk pertama kalinya. Tentu ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man 'amila biha." Siapa yang memulai untuk pertama kalinya perbuatan yang buruk, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan buruk tersebut dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Dosa orang yang mengikutinya. Kemudian apakah, ya, hadis ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratu wizra ukhra, ya. Wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwa seseorang itu, ya, tidak akan memikul beban dosa orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra, tentu antara ayat dan hadis tidak bertentangan. Ayat yang mengatakan bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain itu adalah bersifat umum. Tetapi ketika dosa itu dilakukan oleh seseorang untuk pertama kalinya, lalu diikuti oleh orang lain, sehingga ia melakukan perbuatan yang sama, maka hal ini menjadi pengkhususan, kondisi yang khusus selain yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, di mana orang tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi kalau ada orang yang berdosa, maka dia dosanya tidak akan dipikul oleh orang lain, termasuk bapak, termasuk anaknya. Dosa bapaknya tidak bisa dipikul oleh anaknya, dosa anaknya tidak bisa dipikul oleh bapaknya, kecuali tadi orang yang melakukan perbuatan dosa untuk pertama kalinya kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia bukan hanya mendapatkan dosa dari perbuatan yang dilakukannya, tapi juga dia mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Demikian pula kalau ada orang yang mengajak orang lain berbuat dosa, orangnya asalnya adalah orang baik-baik, tapi kemudian diajak berjudi, diajak berzina, diajak mencuri, diajak korupsi, maka orang yang diajak itu juga akan menyetorkan dosa kepada orang yang mengajaknya. Orang yang mengajaknya selain dia melakukan dosa terhadap perbuatan yang dilakukannya, tapi juga dosa orang yang diajak olehnya itu juga akan dipikul olehnya. Jadi dia memikul dua dosa, dosa perbuatannya sendiri dan dosa perbuatan orang yang diajaknya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladhina kafaru lil ladzina amanu ittabi'u sabilana wal nahmin khotoyakum wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai' innahum lakadzibun wal yahmilanna athqalahum athqala wa athqalan ma'a athqalihim wa la yus'alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, wahai orang-orang mukmin, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosa kalian.
Kalau ternyata ajakan saya ini salah, kata orang kafir, sesat, maka kami yang akan memikul dosa-dosa kalian. Dan kata Allah, mereka tidak akan memikul dosa-dosa orang-orang mukmin tersebut sedikit pun, tetapi mereka akan memikul dosa mereka dan dosa orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi kalau seandainya ada orang yang kemudian mengikuti ajakan mereka untuk kufur, untuk syirik, maka dia mendapatkan dosa dari perbuatan yang dilakukannya dan perbuatan dosa dari orang-orang yang mengikutinya. Atau dalam firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 25, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilmin. Mereka akan memikul dosa mereka sendiri secara sempurna pada hari kiamat, dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan, dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan bighairi ilmin, tanpa didasari dengan ilmu. Nah, ini beratnya mengajak orang melakukan keburukan. Jadi kalau orang melakukan perbuatan sendirian tanpa mengajak-ngajak orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa itu sendiri. Tapi kalau dia ngajak-ngajak orang lain sehingga ada orang yang mengikuti perbuatan dosanya, maka dia akan menanggung dosa orang lain yang diajaknya tersebut. Ya, jadi tidak ada kontradiksi antara ayat dengan hadis. Nah, Nabi Adam, anaknya Nabi Adam membunuh saudaranya sendiri, tetapi saudaranya tidak mau melayani ajakan saudaranya itu untuk bertarung, ya, untuk bertarung kepadanya. Dia mengatakan, la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Jika engkau menodongkan senjata kamu untuk membunuhku, maka aku tidak akan menodongkan senjataku, aku tidak akan mengangkat senjataku untuk membunuhmu. Jadi anaknya, ya, Nabi Adam ada dua laki-laki, ada Habil, ada Qabil, yang terjadi perseteruan di antaranya, yang kemudian Habil meninggal dunia terbunuh oleh saudaranya sendiri. Kenapa beliau tidak melawan? Karena yang membunuhnya adalah saudaranya sendiri. Walaupun sebenarnya secara hukum secara umum bahwa seseorang ketika akan dibunuh, maka dia berhak untuk membela diri. Dan barang siapa yang membela dirinya, kemudian dia bisa membunuh orang yang menyerangnya, ya, maka dia tidak berdosa di situ, karena dia membunuh dalam rangka untuk mempertahankan dirinya. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela diri, ada orang yang menyerang dirinya, lalu dalam pertarungan itu ternyata yang membela diri itu terbunuh, maka kata Rasulullah, dia mati syahid. Kata Rasulullah, barang siapa yang terbunuh, barang siapa yang meninggal dunia untuk membela dirinya, membela hartanya, membela kehormatannya, maka dia mati syahid, kata Rasulullah SAW. Kemudian ayat yang lainnya yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya di bab kedua ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana. Ya. Di antara sifat ibadur rahman, orang yang menghamba kepada Allah dengan benar, adalah orang yang tidak beribadah kepada selain Allah, dan orang yang tidak membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah, membunuh manusia yang dipelihara darahnya oleh Allah, yang tidak boleh untuk dibunuh illa bil haqqi, kecuali dengan cara yang benar. Jadi membunuh orang diperbolehkan ketika memiliki hak di situ, ketika ada alasan yang dibenarkan di situ. Misalnya seorang al-Quju membunuh
orang yang dihukumi oleh pemerintah sebagai orang yang terpidana mati, maka dia membunuh orang yang terpidana tadi dengan hak. Orang yang merajam, diperintahkan untuk merajam orang yang berbuat zina sampai meninggal dunia, maka dia membunuh orang tersebut dengan cara merajam, itu membunuh dengan cara yang hak. Demikian pula orang yang berperang dalam rangka untuk mempertahankan dan membela agama Islam, yaitu jihad fi sabilillah, membunuh lawannya, maka dia membunuh orang lain dengan cara yang hak. Dan di dalam sejarah tidak ada seseorang yang dibunuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali satu orang bernama Ubay bin Khalaf. Dia adalah, menurut para sejarawan, adalah satu-satunya orang yang dibunuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kejahatannya, dan itu dilakukan dalam sebuah peperangan. Sehingga kalau kita lihat dalam perang-perang di dalam Islam, maka korban yang terjadi itu sangat-sangat sedikit. Jumlah pasukan yang begitu banyak, misalnya dalam perang Badar, 1000 lawan 300, korbannya hanya 70 orang kafir dan 14 orang Islam. Kemudian dalam perang Uhud, 3.000 orang lawan 700 orang, 3.000 orang, tapi yang terbunuh adalah orang Islam terbunuh sekitar 70 orang dan orang kafir terbunuh sekitar 20 sampai 30 orang. Kenapa? Karena tujuan peperangannya bukanlah untuk membunuh, tetapi untuk membela agama Islam, dalam rangka untuk membela harga diri dan kaum muslimin. Demikian pula orang kafir ketika melakukan peperangan, walaupun mereka memiliki nafsu yang besar untuk membunuhi kaum muslimin, tetapi mereka tidak sanggup untuk membunuh kaum muslimin yang begitu banyak. Sehingga dalam perang Uhud, walaupun kaum muslimin sudah terpepet, tapi mereka tidak sanggup untuk membunuh kaum muslimin secara keseluruhan. Walaupun niatnya adalah untuk membunuh, tetapi kalau kaum muslimin yang berperang dan mendapatkan kemenangan, maka ada aturan-aturannya. Peperangan itu boleh membunuh ketika berada dalam kecamuknya peperangan, dan ketika peperangan itu sudah selesai, sudah melepaskan senjata, sudah menyerah, maka mereka tidak akan dibunuh. Kemudian sifat-sifat yang lainnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan sifat ibadur rahman. Di situ disebutkan wala yaznun, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan perbuatan itu yalqa athama, maka ia berhak mendapatkan dosa yang banyak. Yudha'af lahul adzab, dosa mereka akan mengantarkan mereka untuk diadab secara berlipat-lipat, yaumal qiyamah, pada hari kiamah. Kemudian ayat berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi untuk mendasari dosa membunuh ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 32. Allah berfirman, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a." Untuk menggambarkan betapa besarnya dosa membunuh ini, maka Allah mengatakan barang siapa yang membunuh satu jiwa bighairi nafsin, bukan karena dia membunuh. Barang siapa yang membunuh satu nyawa manusia yang disebabkan bukan karena dia membunuh, berarti bukan karena dia kisos, Au fasadin fil ardi, atau dia melakukan kerusakan di muka bumi ini, melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan di muka bumi diantaranya adalah memang menghilangkan nyawa orang, juga melakukan kerusakan-kerusakan yang lainnya. Maka kalau ada orang yang membunuh satu orang saja, kata Allah, ka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia membunuh semua manusia. Oleh karenanya, orang yang memiliki nafsu membunuh ini tidak bisa dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, bisa jadi hari ini dia membunuh satu orang,
Tetapi siapa yang menjamin kemudian dia akan berhenti dari perbuatan membunuhnya tersebut? Dia akan membunuh orang lain, akan timbul korban-korban yang baru kalau dia tidak dihentikan. Oleh karenanya, hukuman bagi orang yang membunuh dengan sengaja, membunuh orang yang terhormat darahnya, orang yang diharamkan darahnya, maka hukuman yang pantas baginya adalah hukuman qisas. Dia harus dihentikan perbuatannya. Karena kalau tidak, maka akan muncul orang-orang lain, korban-korban yang lain. Dan itu sangat ditakutkan dan dikhawatirkan. Tentu qisas ini tidak bisa dilakukan dengan begitu saja. Tetapi harus memenuhi syarat-syarat agar qisas itu bisa diberlakukan kepada orang yang membunuh. Syarat yang pertama kali adalah bahwa ayyakunal jani mukallafan, bahwa orang yang membunuh itu adalah mukallaf, orang yang sudah sempurna akalnya, orang yang sudah baligh, orang yang sudah dewasa. Sehingga kalau yang membunuh itu adalah anak kecil atau orang gila, maka tidak diberlakukan hukuman qisas. Yang kedua adalah ayyakunal maqtulu ma'suman, yang dibunuh adalah maksum, orang yang diharamkan darahnya. Ya kan? Yang kata Rasulullah dalam hadis, barang siapa yang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka haram darahnya dan hartanya. Yang ketiga adalah ayyakunal majni' alaihi mukafi'an lil jani, korban orang yang dibunuh itu sekufu dengan yang membunuh, sekufu, sederajat, selevel. Artinya kalau yang membunuh itu adalah merdeka, maka yang dibunuh adalah merdeka, sama-sama merdeka. Kalau sama-sama merdeka, maka memenuhi syarat untuk dilakukan qisas. Atau sama-sama sekufu adalah sama-sama budak, yang membunuh budak, yang dibunuh budak, maka memenuhi syarat untuk dilakukan qisas. Tapi kalau berbeda levelnya, yang membunuh adalah orang yang merdeka, yang dibunuh adalah budak, maka tidak berlaku hukum qisas tersebut, tapi berlaku hukuman yang lainnya, yaitu membayar diyat. Maka kalau ada seorang muslim merdeka membunuh orang kafir dhimmi yang merdeka, fayuqtal al-muslim al-hur wa dhim al-hur bimithlihi, wa yuqtal al-abdu bil-abdi, al-muslim bil-muslim wa dhimmi bil-dhimmi. Kalau orang yang membunuh adalah muslim misalnya, sementara yang dibunuh adalah kafir yang dhimmi, maka tidak berlaku hukum qisas karena levelnya berbeda. Tapi muslim diqisas karena membunuh orang Islam, orang kafir dhimmi dibunuh atau diqisas karena membunuh orang kafir dhimmi itu sendiri. Jadi harus sekufu, selevel untuk sampai dilakukan hukuman qisas. Jadi tidak sembarangan qisas itu dilaksanakan. Kemudian alla yakunal maqtulu min dzurriyyatil qatil, orang yang dibunuh itu bukan termasuk keturunan orang yang membunuh. Misalnya seorang bapak membunuh anaknya, seorang kakek membunuh cucunya dengan sengaja, seorang ibu membunuh anaknya, itu kan ada dengan sengaja. Bahkan budaya orang jahiliyah ada di zaman sekarang, seorang ibu membunuh anaknya khawatir kalau anaknya tidak bisa diberikan makan. Karena Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut tidak bisa memberikan makan kepadanya. Maka kalau ini dilakukan, dia mendapatkan dosa yang besar, tetapi tidak diberlakukan hukuman qisas kepadanya, karena yang dibunuh adalah keturunannya sendiri. Maka fala yuqtal walidun, fi waladihi, bapak atau ibu ataupun yang lainnya tidak bisa dihukum qisas disebabkan karena membunuh anaknya atau cucunya dan seterusnya. Kemudian
Yang kelima adalah ayyakunal jinayatu amdan. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sengaja. Sehingga ketika perbuatan itu dilakukan dengan tidak sengaja, ya syibhul amdi, ya kan? Atau yang lainnya yang tidak sengaja dengan dua ciri yang tadi disebutkan, ya kan? Maka tidak diberlakukan hukum kisos. Kisos itu berlaku hanya untuk orang yang membunuh orang lain secara berencana. Kemudian yang lainnya adalah keluarga si korban bersepakat untuk diberlakukan hukuman kisos. Ketika ada satu orang dari keluarga yang menjadi wali bagi si korban ini ternyata memaafkan orang yang pelakunya, satu orang dari sekian wali dan keluarga yang ditinggalkannya memaafkan si pelaku ini, maka juga tidak berlaku hukuman kisos. Karena hukuman ini la yatajazza, tidak bisa dipecah-pecah, harus sepakat. Ya. Maka kalau ada orang yang kemudian mencela hukuman kisos ini karena yang diperhatikan dan dijadikan bahan pertimbangan adalah si pelaku. Tetapi kalau yang diperhatikan dan dijadikan bahan pertimbangan adalah si korban dan keluarganya, maka orang akan memahami betapa kisos itu adalah hukuman yang memang pantas dan layak diberikan kepada si pelaku tersebut. Kenapa demikian? Di antara alasannya tentunya adalah kalau orang yang telah membunuh dan kemudian tidak dihentikan perbuatannya, maka dikhawatirkan akan terjadi korban-korban yang baru lagi. Yang kedua adalah bahwa keluarga si korban yang ditinggalkan, di mana yang dibunuh ini adalah orang yang sangat memiliki peran yang besar dalam keluarganya, menjadi tulang punggung di keluarganya. Kemudian setelah dia dibunuh dan meninggal dunia, maka akan menimbulkan banyak bencana di dalam keluarga tersebut. Anak-anaknya tidak ada yang menghidupinya, istrinya kemudian menjanda dan bisa jadi tidak ada yang menikahinya, sehingga tidak ada yang menafkahinya, tidak ada yang menikahinya, dan seterusnya. Timbul di keluarga itu banyak sekali persoalan dengan terbunuhnya salah satu dari keluarga mereka tersebut, sehingga kemudian mereka menuntut hal itu. Maka sangat difahami hal semacam itu. Sama sebenarnya kalau kita yang menjadi korban pasti akan menuntut berikan hukuman seberat-beratnya kepada orang yang melakukan pembunuhan tersebut. Jadi jangan dilihat pelakunya, tapi lihat dari korbannya, orang-orang yang ditinggalkan dari si korban tersebut. Saya kira kita misalnya sebagai orang tua, lalu anak kita dibunuh sama orang lain, pasti kita akan marah besar. Pasti kita akan meminta agar penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya, dan kalau perlu dibunuh. Dan itu ada di negara kita, hukuman itu ada, bahwa ada hukuman bagi seseorang yang melakukan pembunuhan, ternyata ada namanya pidana mati. Jadi bahasanya saja beda, kalau di sini namanya pidana mati, kalau dalam Islam namanya kisos. Itu sama. Dan syarat yang lainnya adalah harus ada pemerintah yang melakukan kisos tersebut. Tidak bisa dilakukan oleh orang per orang. Ketika tidak ada pemerintah yang melakukan hukuman tersebut, maka tidak terpenuhi syarat diberlakukannya hukuman kisos. Jadi pemerintah yang kemudian menetapkan, berdasarkan tuntutan dari keluarganya, dan tidak ada satupun yang memaafkannya, tidak ada satupun yang kemudian minta dibayarkan diyatnya, tapi semua menuntut hal yang sama, yaitu agar si pelaku itu dibunuh, maka pemerintah meluluskan tuntutan dari para keluarga tersebut. Itu baru kemudian dilakukan hukuman kisos. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah gambarkan di dalam Al-Quran bahwa dosa membunuh itu sangat-sangat besar dan membahayakan, hingga digambarkan oleh Allah ka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Kemudian beralih kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah, kata Rasulullah, 7 dosa yang menghancurkan.
Fadzakara, dan Rasulullah menyebutkan salah satu di antara 7 dosa besar yang mubiqat tadi adalah qatlun nafsi wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh dan menghilangkan nyawa orang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah juga pernah ditanya, ayyudz dzambi a'dzam, dosa apa yang paling agung? Ya, a'dzam, sampai menggunakan kata a'dzam, yang sangat agung. Rasulullah menjawab, anta ja'ala lillahi niddan, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang menciptakan kamu. Tsumma ay, kemudian apalagi ya Rasulullah, anta qatula waladaka khasyata an yat'am ma'aka. Dosa terbesar yang lainnya, kata Rasulullah, adalah kau bunuh anak kamu khawatir kalau dia memakan makanan bersama dengan kamu. Ya, dikhawatirkan menghabiskan uangnya. Ya. Nah, saat ini barangkali bukan itu yang dilakukan. Bukan membunuh anak khawatir ikut makan bersamanya, bukan itu yang dilakukan. Yang sekarang adalah kekhawatiran adalah tidak mau punya anak, khawatir hartanya berkurang atau khawatir sulit untuk mendapatkan harta, karena akan mengganggu profesinya kalau punya anak. Memang tidak membunuh, tapi ini adalah termasuk alasan-alasan seseorang yang tidak mau punya anak dengan alasan yang tidak dibenarkan. Karena sesungguhnya manusia mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan eksistensi manusia ini dengan cara menikah dan memiliki keturunan. Kemudian tsumma ay, apalagi ya Rasulullah, dosa yang paling agung, alla tazniya antazniya halilata jarika, yaitu kamu berzina dengan istri tetangga kamu. Ini bahaya, tetangganya sendiri. Karena kewajiban kita untuk menghormati tetangga, ternyata ada kehormatan tetangga yang kemudian diciderai. Ada, saya dapat cerita nggak jauh dari sini. Ada orang perempuan bekerja di Jakarta, kemudian tetangganya laki-laki juga bekerja di Jakarta. Nah, setiap hari ini numpang mobil. Tiap hari numpang karena arahnya sama. Hari pertama, hari kedua nggak ada masalahnya. Tapi kalau kemudian keseringan, ternyata kemudian keduanya melakukan perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar." Jika dua orang Islam sudah mengangkat kedua senjatanya, dua-duanya mengangkat senjata, maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk ke dalam neraka. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadza al-qatil. Ya Rasulullah, kalau orang yang membunuh dimasukkan ke dalam neraka itu bisa difahami, maklum, karena dia berbuat dosa, ya kan? Fama balul maktul, kenapa orang yang dibunuh pun juga masuk ke dalam neraka? Kata Rasulullah, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena dia juga berhasrat untuk membunuh temannya itu. Kalau dia tidak terbunuh, maka dia yang membunuh. Maka keinginannya untuk membunuh itulah yang kemudian dianggap berdosa, dan kemudian Allah berikan hukuman kepadanya berupa neraka. Makanya Habil tadi tidak mau mengangkat senjatanya, karena kalau dia mengangkat senjata berarti dia juga berhasrat untuk membunuh saudaranya tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wala yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haramin." Seorang manusia akan senantiasa berada dalam kelapangan agamanya, komitmen kepada agamanya, selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Berarti mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya adalah ketika dia menumpahkan darah saudaranya yang diharamkan oleh Allah, maka dia ya kan ya, tercabut dari prinsip-prinsip agamanya. Karena agama tidak akan atau tidak mengajarkan kepada siapapun untuk menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karenanya nyawa yang kita miliki ini sesungguhnya bukanlah milik kita, tapi nyawa yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada orang lain yang kemudian mencabut dan menyebabkan tercabutnya nyawa ini, maka dia berhak mendapatkan hukuman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah ketika kita bunuh diri, ya kan? Al-intihar itu juga dosanya sangat besar dan akan masuk ke dalam neraka dengan adab yang sangat pedih. Jadi bukan nyawa yang kita miliki yang dikandung oleh badan kita ini milik kita sehingga kita seenaknya saja memperlakukan nyawa kita. Bukan, ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita menghilangkan nyawa kita sendiri. Ya. Karena itu bukan milik kita, itu adalah milik Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din." Janganlah kalian kembali menjadi kafir setelah aku meninggal dunia, di mana sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. Ya, sesama kaum muslimin saling berperang. Kemudian waqala Bishr bin Muhajir an Abi Ibni Buraidah, diriwayatkan dari Bashir bin Muhajir dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, Rasulullah bersabda, "La qatlu mu'minin a'dhamu 'indallahi min zawalid dunya." Sungguh membunuh seorang mukmin itu jauh lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya dunia ini. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima." Pengadilan yang pertama kali diputuskan di antara manusia adalah pengadilan berkaitan dengan darah. Ya. Jadi yang kemudian berkas yang diajukan nanti untuk dipersidangkan, perselisihan antara manusia adalah perselisihan berkaitan dengan darah. Jadi kalau ada orang yang membunuh, maka dia nanti akan dipersidangkan pertama kali dan akan diputuskan oleh Allah pertama kali sebelum yang lain-lainnya. Perselisihan harta, perselisihan antar manusia itu belakangan. Yang pertama kali adalah tentang pembunuhan ini. Maka kita sangat bersedih ketika ada sesama muslim saling membunuh, ya. Sama muslim saling membunuh. Ada yang teraniaya, diseret-seret kemudian dibunuh, tidak memiliki pri kemanusiaan, yang memperlakukan manusia seperti binatang, ya kan? Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Ya, jadi akbar al-kabair, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar. Al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa qatlun nafsi, membunuh nyawa, menghilangkan nyawa, wa uququl walidaini, dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala man qatala muahadan, barang siapa yang membunuh orang kafir muahad. Orang kafir muahad adalah orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Ya. Yang levelnya sebenarnya lebih rendah daripada kafir dhimmi. Kalau kafir dhimmi adalah kafir tapi dia mengikuti hukum-hukum yang ada dalam ajaran Islam, mengikuti pemerintahan, tunduk kepada undang-undang pemerintah. Itu kafir dhimmi. Muahad itu dia tinggal di negaranya sendiri. Dan dia memiliki hubungan bilateral dengan kaum muslimin. Ya kan? Saling menghormati, tidak saling menyerang. Itu kafir muahad, dan kaum muslimin memberikan perlindungan kepada negara tersebut. Jadi membunuh satu orang kafir muahad, ya kan, yang memiliki hubungan baik dengan kaum muslimin. Mereka bukan orang Islam, tetapi mereka juga bukan mengikuti undang-undang pemerintahan Islam. Mereka punya undang-undang sendiri, tapi mereka punya hubungan yang baik dengan kaum muslimin.
kata Rasulullah, barang siapa yang membunuh kafir muahad, lam yarah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha yujadu min masirati arba'ina aman. Sesungguhnya ya, bau surga itu bisa dicium sejauh 40 tahun perjalanan. Jadi sangat-sangat jauh. Ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan ini dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah dari surga. Rawahul Bukhari wan Nasa'i. Kemudian hadis yang berikutnya adalah man a'ana, barang siapa yang membantu. Bukan membunuh, barang siapa yang membantu, memberikan fasilitas, ya, membantu menyediakan senjata, ya kan? Memberikan kendaraan untuk melakukan pembunuhan, dan dia tahu orang ini akan melakukan pembunuhan, dibantu. Man a'ana ala qatli mu'minin, barang siapa yang membantu seseorang untuk membunuh seorang mukmin, ya kan? Bi syatri kalimatin, hanya dengan syatri kalimah, ya. Hanya dengan, ya, beberapa kata saja. Misalnya ditanya, Pak, saya membunuh si fulan, di mana orangnya? Lalu kita mengatakan orangnya ada di sana. Kalimat orangnya ada di sana menunjukkan tempat orang yang akan dibunuh itu, membantu orang sehingga melakukan pembunuhan tersebut dengan kata-katanya, dengan memberikan perintah misalnya, ya kan? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Ibrahim, ya kan? Haryaquhu wangsuru alihatakum, bakarlah Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian in kuntum fa'ilin, kalau kalian ingin membantu atau kalau kalian ingin membela Tuhan-Tuhan kalian. Itu dengan kata-kata. Mungkin semuanya tidak melemparkan Nabi Nuh untuk dibakar, Nabi Ibrahim untuk dibakar, tapi dengan kata-kata yang diperintahkan oleh rajanya, diperintahkan oleh panglima perangnya, yang diperintahkan oleh siapapun, memberikan kata-kata sehingga orang kemudian dibunuh. Maka di akhirat nanti laqiyallaha, dia akan bertemu dengan Allah, maktubun baina ainaihi, dan tertulis di antara kedua kelopak matanya, ayisun min rahmatillah, dia adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membunuh, tapi dia membantu orang lain sehingga terjadinya pembunuhan itu, walaupun hanya dengan kata-kata saja, dengan kata perintah, dengan isyarat jarinya dan seterusnya. Nah, ini betapa kita memahami agama Islam begitu menghargai nyawa, begitu besar harga sebuah nyawa tersebut. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan negara kita, anak bangsa ini, tidak dengan mudah untuk melakukan pembunuhan, karena mereka adalah anak bangsa juga, sama-sama dengan anak negeri ini, baik orang yang, ya, disebut dengan orang yang asli negara kita atau orang yang pendatang, tapi mereka adalah berwarga negara Indonesia, maka mereka memiliki hak yang sama untuk hidup di bumi Indonesia ini. Wallahu a'lam bishawab. Aqul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan barangkali ada yang mau bertanya. Terima kasih, Ustaz. Tadi di dalam Al-Kabair, hal pembunuhan tadi di situ belum disebutkan tentang pengguguran kandungan, ya kan? Di situ juga sudah ada jiwa di situ. Itu apakah termasuk di dalam al-qatil? Kemudian yang kedua, al-fitnah itu asabun. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu mohon penjelasan. Baik, terima kasih. Jadi kalau seorang ibu yang menggugurkan nyawa anaknya yang berada di dalam janin, tentu dia berdosa besar. Tapi dia tidak berlaku hukum kisos karena orang tua. Orang tua membunuh anaknya sendiri di dalam janin, itu tidak berlaku hukuman kisos, ya.
Kalau seandainya orang lain yang membunuh, ada orang hamil kemudian perutnya dipukul kemudian meninggal dunia, ini juga tidak berlaku hukum kisos, tapi berlaku hukum diat. Ya. Jadi diatnya itu bukan diat, diganti dengan budak sebenarnya. Jadi janin itu karena sudah ada ya benih-benih kehidupan, maka bukan dengan hukumannya bukan dihukum dengan kisos itu orang yang menyebabkan kandungan keguguran itu yang disengaja, laki-laki yang disengaja, tapi diganti dengan seorang anak budak. Jadi budak yang masih kecil itu gantinya janin tadi itu. Ya. Dan gimana dengan dukun bayinya itu? Ya, yang membantu pembunuhan tersebut. Ya dia tidak membunuh secara langsung ya, tetapi dia ya tetap dosa besar tentunya. Ya, dosa besar karena membunuh orang. Ya kan? Apapun alasannya. Kalau orang tuanya tadi mungkin dia membunuh anaknya disebabkan karena takut malu, ya kan? Bukan kalau dulu orang membunuh anaknya disebabkan karena takut nggak bisa ngasih makan. Tapi kalau sekarang takut dipermalukan oleh atau dipandang oleh orang lain tidak baik ya. Yaitu tidak akan diberlakukan hukuman kisos, tapi termasuk dosa yang besar, masuk dalam kategori hal ini ya. Sama dengan orang yang tadi membunuh kafir mu'ahad, itu tidak berlaku hukum kisos, tapi dia diancam oleh Allah dengan dosa yang besar tadi ya. Kemudian al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnah ini bukan artinya menfitnah orang. Jadi bahasa Qur'annya fitnah. Kalau menfitnah menurut orang Indonesia, fitnah lu itu bahasa Arabnya al-iftira, yaitu menuduh orang tanpa bukti, menuduh orang dengan mengada-ngada, itu iftira namanya. Tapi al-fitnah di sini adalah maknanya bukan fitnah menurut bahasa Indonesia. Jadi fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, itu bukan fitnah menurut bahasa Indonesia, tapi fitnah ini maknanya adalah besar. Fitnah ini fitnah agama. Fitnah agama. Jadi misalnya ajakan orang untuk keluar dari agama Islam itu fitnah ya. Fitnah dalam masalah agama. Atau adanya orang-orang yang kemudian berusaha untuk meracuni prinsip-prinsip agama Islam, pemikiran-pemikiran Islam, itu adalah fitnah ya. Ya. Maka saat ini adalah ayyamul fitnah, hari-hari penuh dengan fitnah, di mana kita tidak bisa mengenali mana orang-orang yang cinta kepada Islam dan mana orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Itu adalah fitnah. Upaya-upaya orang untuk mengecilkan agama Islam itu adalah fitnah ya. Juga fitnah ya berkaitan dengan peperangan yang terjadi di zaman Sayyidina Ali dan Sayyidina ya Muawiyah. Itu adalah fitnah ya. Disebut dengan fitnah. Jadi pertarungan antara umat Islam dengan umat Islam adalah fitnah ya. Ya, termasuk sekarang barangkali umat Islam satu dengan yang lainnya saling membenci, ya, saling bermusuhan, itu adalah fitnah. Ya. Jadi makna fitnah itu sangat luas. Sementara fitnah menurut definisi bahasa Indonesia adalah menuduh orang lain dengan mengada-ngada. Orang itu tidak melakukan apa-apa, tapi dituduh melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Maka itu namanya fitnah menurut bahasa Indonesia. Menurut bahasa Arab adalah iftira. Ya. Gitu. Itu Pak ya. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya seorang pemimpin melakukan korupsi sehingga diikuti oleh buahnya? Lalu apakah itu termasuk dosa yang akan berkelanjutan atau sejenis kayak dosa jariah? Nah, suatu saat beliau memang seorang muslim. Suatu saat beliau ternyata bertobat. Nah, orang yang melanjutkan anak buahnya itu melakukan korupsi, sedangkan dia sudah bertobat, apakah akan putus dosa jariah ini ibaratnya? Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih. Ya korupsi kita nggak tahu sejarahnya siapa yang pertama kali korupsi.
Kalau ada yang bisa menyebutkan orang yang pertama kali korupsi, maka dialah yang akan mendapatkan dosa jariah kepada siapapun dari siapapun yang melakukan korupsi. Tapi kalau seorang pemimpin dan dia bukan memulai pertama kali, dia juga ngikutin sebelum-sebelumnya, gitu kan? Seorang pemimpin yang korupsi, kemudian dia ngajak. Kalau yang ini ngajak, kalau dia bukan orang yang pertama kali melakukannya, ya kan? Kemudian ada orang yang ngikuti, maka silahkan dia, salahnya dia kenapa dia mengikuti? Karena dia tidak ngajak, ya kan? Tapi kalau dia ngajak, maka yang diajaknya itulah, hanya orang yang diajaknya itulah yang kemudian memberikan dosa kepada si orang yang mengajak tadi. Jadi harus dibedakan antara orang yang mengajak dengan orang yang pertama kali melakukan perbuatan itu, ya kan? Jadi kalau misalnya di Indonesia ada orang yang mengajak orang membunuh, ya kan? Maka dia hanya mendapatkan dosa membunuhnya dan dosa orang yang diajaknya tadi. Kalau ada orang yang lain kemudian mengikutinya, maka dia tidak mendapatkan jariah dosa tadi. Kenapa? Karena dia bukan orang yang pertama kali melakukan itu. Yang mendapatkan dosa jariah tadi adalah yang pertama kali melakukan itu. Yang dalam sejarah disebutkan tadi, ya. Tetapi kalau jariah yang cukup kecil adalah orang yang melakukan perbuatan dosa itu dan orang yang diajaknya, ya kan? Makanya nanti di akhirat tuh ada orang yang gini, ya Rabbana arinal ladaini adallana. Ya Allah, tunjukkan kepadaku manusia dan jin yang dulu menyesatkan aku, maka aku akan injak-injak dia. Jadi orang yang mengajaknya yang kemudian nanti dituntut di akhirat, ya kan? Tapi kalau dia mengikuti dengan sendirinya, ya kan, karena melihat perbuatan orang berbuat dosa, maka orang yang melakukan perbuatan itu tidak kemudian mendapatkan dosa dari orang yang mengikutinya. Ya. 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 Ya, kalau tadi yang tadi juga belum ya bertaubat. Kalau kemudian dia bertaubat, ya kan, maka kan dia dosanya dari yang perbuatan yang dilakukan ketika diajak saja. Setelah itu kemudian dia melakukannya lagi, tapi bukan ajakannya, yaitu dosa berikutnya tidak akan dilimpahkan kepada orang yang pertama kali mengajak tadi, karena dia ngajaknya cuma sekali, ya kan? Kalau ngajak-ngajak terus baru kemudian dosa itu akan terus menerus. Kalau dia bertaubat maka diampuni, insya Allah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang dia lakukan, dosa yang tadi sekali ajakan tadi kemudian dilimpahkan kepadanya itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau tadi contoh yang berikutnya adalah dia yang punya ide, yang pertama kali mendirikan perusahaan, maka kemudian perusahaan itu membesar, ya kan? Ya, maka dia akan terus mendapatkan dosa karena dia yang pertama kali membuka perusahaan tersebut. Pertaubatannya harus ditunjukkan dengan menutup perusahaan itu, gitu kan? Atau dia berbaroah, mengumumkan secara terbuka bahwa dia menyesali perbuatan itu dan kemudian tidak bertanggung jawab kalau ada orang yang mengikuti ide awalnya tersebut. Berlepas diri, ya. Berlepas diri dari siapapun yang mengikuti perbuatan tersebut. Nah, itu penting dilakukan supaya tadi ya tidak mendapatkan tambahan dosa dari orang lain yang mengikutinya. Ya, sebenarnya banyak contohnya, ada orang yang punya pemikiran menyesatkan, pemikiran liberal. Ketika dia masih hidup, dia gencar itu menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyesatkan tersebut dan banyak yang mengikutinya. Kemudian di akhir hayatnya ternyata dia bertaubat. Maka dia tidak cukup dengan bertaubat untuk dirinya sendiri, tapi dia juga harus pertama membantah pendapat-pendapatnya yang dulu, menasakh, bikin tulisan yang sama bahwa pendapat-pendapatnya dulu adalah keliru, yang benar adalah seperti ini. Atau dia karena terlalu banyak pendapatnya dan tersebar kemana-mana, dia melakukan baroah tadi, berlepas diri. Saya berlepas diri dari semua pemikiran-pemikiran saya yang dulu saya sampaikan.
Sehingga kalau ada orang yang mengikuti perbuatan saya atau pemikiran-pemikiran saya, maka saya berlepas diri dari dosa yang dilakukannya. Nah, itu penting untuk dilakukan secara umum supaya tidak ada orang yang kemudian nanti menuntut kita di akhirat bahwa saya berbuat seperti ini karena mengikuti Anda. Tapi kalau dia sudah berbaroah tadi, maka dia bisa menjawab nanti di akhirat, ya Allah, saya sudah mengatakan berlepas diri dan tidak bertanggung jawab kalau ada orang-orang yang mengikuti pemikiran-pemikiran saya. Itu Pak. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.